ini menyimpan asar-asar yang diduga merupakan peninggalannya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selama berkeliling nanti tunjukkan sikap yang terbaik, tunjukkan adab-adab yang terbaik, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya setelah dari sini mudah-mudahan bisa memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang mulia baginda Nabi SAW, untuk meninggalkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan yang paling besar adalah dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah di galeri ini ada 2 gedung. Di sebelah kiri saya ini gedung 1. Ini benda-bendanya diduga asli semua, memiliki sertifikat keaslian dari kerajaan Saudi. Sertifikat aslinya itu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, tetapi tidak semua pengunjung bisa memahami bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kami dibuat dalam berbahasa Indonesia supaya dimudahkan setiap pengunjung untuk bisa memahami benda-benda yang di sini. Nah, di sebelah kanan saya ini gedung 2. Ini yang sebagian besar benda-bendanya merupakan kami buat sedemikian rupa dengan yang aslinya. Itu ada pedangnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, ada miniatur kampung Madinah dan miniatur kamarnya Sayyidatina Aisyah bersama yang mulia baginda Nabi SAW. Mungkin setelah dari sini, kalau berminat bisa di sini, kalau belum punya tiket nanti bisa beli tiket dari sini, kami sediakan. Nah, di sini juga di sebelah kiri saya ini itu bisa ngambil gambar baik foto maupun video, terkecuali ada satu ruang khusus yang sebelah ujung sana kami beri nama dengan ruang roboh. Tidak bisa ngambil gambar, cukup dilihat di balik kaca saja, supaya untuk menjaga adab dengan asar-asar yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, selama berkeliling nanti hadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau capek bisa istirahat, kalau haus kami sediakan air minum. Nanti kalau sudah selesai, kalau haus bisa minum di sini. Nah, kemudian nanti akan selama berkeliling akan dipandu oleh petugas kami, dijelaskan satu persatu setiap artefaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, silakan. Alhamdulillah di depan kita ini ada satu item berupa replika surat baginda Nabi SAW yang beliau kirimkan ke Raja Heraklius Romawi, yang mana inti suratnya beliau mengajak kepada Raja Heraklius untuk masuk Islam, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk asli daripada surat ini tersimpan di Museum Amal Yordan. Untuk asli dan replikanya kertasnya sama, terbuat dari kulit. Kemudian untuk replikanya ini sendiri, tulisannya itu dibuat dengan teknologi laser. Kemudian zaman dulu belum ada titik dan harokat karena berhubung bahasa mereka. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada satu untaian tasbih. Tasbih ini juga kuat, terbuat dari tulang unta milik baginda Nabi SAW. Jadi sejarah singkatnya, baginda Nabi SAW mempunyai unta. Ketika unta Nabi SAW mati, maka ada salah seorang mengambil dan menyimpan tulangnya. Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, tulang yang disimpan itu dibuat menjadi tasbih. Jadi kesimpulannya, tasbih depan kita ini bukan tasbih yang dibuat khusus untuk baginda Nabi SAW. Hanya saja istimewanya tasbih ini terbuat dari tulang unta yang juga kuat milik baginda Nabi SAW. Asli tidak? Ya, lanjut lagi. Kemudian di sini kita lihat di sini ada satu buah batu. Batu ini sejarahnya ditemukan di dataran dekat pegunungan Mekah. Kemudian diteliti di laboratorium. Hasilnya batu ini berusia kurang lebih 3000 tahun. Ya, sehingga batu ini juga kuat adalah batu yang dulunya digunakan burung ababil ketika menghancurkan Raja Abraha dan tentaranya. Sehingga batu ini diberi nama batu sijil atau batu meteorit Mekah. Selain itu juga batu sijil digunakan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Yang mana diceritakan dalam Al-Quran 3 kali batu sijil digunakan untuk menghancurkan pasukan gajah dan kaum Nabi Lut. Kemudian dalam satu ayat menjelaskan bahwasanya setiap burung ababil membawa 3 buah batu, 1 buah batu di paruhnya dan 2 buah batu di kedua cakarnya. Dan setiap batu tersebut memiliki sasaran masing-masing. Jadi burung ababil tinggal menjatuhkan batunya tepat pada sasarannya. Ya.
Kemudian guru kita mengajarkan ketika melihat batu ini, ya kita bermohon dalam hati cukup di dunia saja kita diperlihatkan batu ini, karena mengingat sejarahnya batu sijil adalah batu yang dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah dan kaum Nabi Lut. Jadi otomatis ketika kita ingin melihatnya kembali, tinggal mampir ke neraka jahanam. Ya, lanjut lagi. Kemudian di sini ada satu buah tongkat. Tongkat ini juga kuat peninggalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tongkat ini diberi nama tongkat al-saja, terbuat dari kayu al-ayusia, sejenis pohon yang hanya tumbuh di tanah Arab. Selain itu juga sejarahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tongkat yang terbuat dari kayu lus putih. Untuk tongkat ini sendiri panjangnya kurang lebih 125 cm. Kemudian sunnah bagi kaum muslimin menggunakan tongkat, tidak ada batasan usia untuk menggunakan tongkat, tetapi kebanyakan ulama mengamalkan menggunakan tongkat di usia 40 tahun. Ya, lanjut lagi. Kemudian di sini ada tas namanya sajadah dan peletakan kurma. Sajadah ini adalah sajadah yang pernah ditempelkan di tempat duduk atau tempat yang pernah ditempati baginda Nabi SAW untuk sholat. Sejarahnya ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau singgah di suatu tempat, kemudian mengajak para sahabat untuk membangun masjid yang diberi nama tersebut masjid itu Masjid Quba. Ya. Ketika proses pembangunan Masjid Quba, maka baginda Nabi SAW duduk di satu tempat untuk memantau proses pembangunan Masjid Quba. Maka sajadah ini ditempatkan atau ditempelkan di tempat tersebut, sehingga debu-debu di tempat itu masih melekat di sajadah ini. Kemudian adapun pelapa daun kurma ini adalah pelapa daun kurma, pohon kurma yang tumbuh di dekat baginda Nabi SAW duduk di situ. Ya, silakan kita bisa bergeser di sebelah sana. Di sebelah sana. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada wadah obat. Ini wadah obat yang juga kuat peninggalan salah satu istri baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ya, yang mana sejarahnya baginda Nabi SAW dapatkan dari hadiah pedagang Cina. Kemudian baginda Nabi SAW hadiahkan kepada beliau, kepada istri beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Untuk zaman kita sekarang, wadah ini seperti wadah P3K pada obat. Ya, lanjut lagi. Ya, kemudian di sini ada teko air zam-zam dan wadah ataupun wadah air zam-zam yang juga kuat peninggalan baginda Nabi SAW yang sejarahnya dari hadiah pedagang Cina. Dan uniknya wadah ini, ya, wadah ini terbuat dari sejenis tanah liat yang juga berfungsi sebagai antitoksin. Jadi ketika air tersebut mengandung racun, dengan masuk wadah ini maka racunnya ternetralisir. Ya. Uniknya lagi, keluar masuknya air itu melalui satu lubang di depannya. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada satu wadah susu. Wadah susu ini juga kuat peninggalan salah satu putri baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang sejarahnya baginda Nabi SAW dapatkan dari hadiah pedang Cina, kemudian beliau hadiahkan kepada putri beliau, kemudian digunakan keluarga beliau turun temurun. Ya, selain itu juga, selain wadah ini ada beberapa wadah susu yang tersebar di beberapa museum di dunia. Ya, untuk wadah ini sendiri beratnya kurang lebih 2,5 kg. Ya, lanjut lagi. Ya. Kemudian di sini ada kopiah besi beserta sorbannya, ya, yang digunakan sebagai pelindung atau helm ketika perang, yang juga kuat peninggalan salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menurut sejarahnya beliau gunakan ketika perang Badar. Ya. Jadi kita bisa lihat dari dekat di kopiah besinya itu masih ada semacam goresan atau bekas-bekas tebasan pedang. Ya, lanjut lagi di sebelah sana. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada dua bilah pedang.
Pedang bagian atas, pedang yang diduga kuat peninggalan salah satu cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ya, yang mana sejarahnya beliau dapatkan dari warisan ayah beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beratnya kurang lebih 4,2 kg. Ya. Kemudian pedang bagian bawah, pedang peninggalan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang mana kita kenal beliau. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang ahli dalam perang, ahli dalam strategi peperangan, sehingga beliau belum pernah mengalami kekalahan ketika beliau memimpin suatu pasukan. Kemudian diceritakan dalam satu riwayat, ya, kurang lebih 200 bilah pedang. Dan pedang yang di depan kita sekarang ini merupakan salah satu pedang yang juga kuat peninggalan beliau. Adapun beratnya kurang lebih 5,5 kg. Ya, lanjut lagi. Ya. Kemudian di sini ada satu buah busur panah yang juga kuat peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sejarahnya beliau pinjamkan kepada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau menjabat sebagai gubernur di Mesir. Dan menurut sejarahnya beliau gunakan sebanyak 3 kali dalam peperangan. Kemudian bisa kita lihat di anak panah tersebut, ujung anak panahnya itu memiliki fungsi masing-masing. Ada yang untuk mematikan dan ada yang untuk melumpuhkan. Tapi kalau kita lihat untuk zaman kita sekarang semuanya mungkin mematikan. Ya, lanjut lagi. Kemudian di sini ada 2 kain kiswa penutup pintu Ka'bah. Yang sebelah kiri yang paling kecil ini kain kiswa penutup pintu Ka'bah zaman Turki Utsmani tahun 972 Hijriah. Ya, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Kemudian yang sebelah kanan itu kain kiswa pintu Ka'bah tahun 2004. Panjangnya 6,5, lebar 3,5, berat kurang lebih 70 kg. Yang mana setiap tahun kain kiswa diganti oleh pemerintah Arab Saudi, ya, tepat pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, sekarang kita persiapan masuk ke ruangan selanjutnya. Ya, untuk foto-foto setelah kita keluar dari ruangan ini. Ruangan yang satu masih. Sebelumnya kami minta maaf ya, mungkin pelayan kami kurang memuaskan. Jadi hari Jumat ini sebenarnya hari tutupnya galeri, liburnya galeri, sehingga petugas-petugas intinya nggak datang karena waktu libur memang. Jadi kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman itu cuma petugas kebersihan yang dadakan untuk memandu para pengunjung ini. Ya, begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung saja. Alhamdulillah sekarang kita duduk di depan ruangan yang paling istimewa di Gelora Joko Tingkir. Ya, mengapa demikian? Karena ruangan di depan kita sekarang ini merupakan ruangan yang sebagian besar isinya berupa artefak yang berhubungan dengan jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga ada 3 buah artefak yang tidak berhubungan dengan jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk ruangan ini sendiri diberi nama ruangan Raudhah. Ya, semoga dengan sebab tamu-tamu datang ke sini masuk ke ruangan ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bisa berziarah ke Raudhah yang aslinya yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada pun artefak yang bisa kita lihat di dalam, ya, yang berhubungan dengan jasad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bekas telapak kaki kanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbentuk ketika beliau menginjakkan kaki beliau ke Yaman, tanah Yaman. Ya. Yang mana di dunia sendiri ada 44 pemegang sandal telapak kaki bekas telapak kaki kanan, bekas telapak kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya ada di dalam ruangan ini. Ya. Kemudian ada 1 pasang sandal beliau, sandal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada potongan sorban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimasukkan dalam tabung kaca. Warna benangnya putih dan hitam putih warna benangnya. Kemudian ada kayu siwak yang sejarahnya didapatkan di dalam kantong jubah yang juga kuat beliau gunakan ketika Isra Mi'raj. Dan juga kayu siwak ini telah melewati penelitian di laboratorium. Hasilnya di dalam kayu siwak ini didapatkan semacam partikel debu yang tidak ditemukan di dunia. Sehingga kayu siwak ini diduga kuat keikut ketika beliau Isra Mi'raj.
gitu. Kemudian ada tanah kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil ketika masa renovasi pengerjaan perbaikan kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan kurang lebih tahun 1415 Masehi. Kemudian selanjutnya ada ekstra keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan dalam satu riwayat keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada minyak kasturi. Akan tetapi ya kita tidak bisa mencium wanginya daripada keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ekstra keringat Nabi ini dimasukkan dalam tabung kaca. Jadi kita hanya bisa melihat penampakan bagaimana ekstra keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian ada darah bekam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana memang sejarahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang khusus untuk membekam beliau. Salah satunya adalah sahabat Abu Thaibah ya. Kemudian ada tiga helai rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu sejarahnya ada satu tim yang membawa rambut Nabi untuk diteliti di laboratorium, tetapi tim ini tidak mengatasnamakan ini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tim tersebut menyodorkan rambut Nabi untuk diteliti, ternyata hasilnya kalau rambut orang biasa itu terdiri dari 9 sampai 17 lapisan kalau rambut orang biasa. Ternyata rambut Nabi hanya terdiri dari satu lapisan dan terdapat gelombang-gelombang cahaya. Ya. Selain itu, walaupun rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpisah dengan jasad beliau kurang lebih 1400 tahun, akan tetapi rambut ini tetap utuh, awet dan tetap tumbuh manjang. Entah berapa milimeter setiap tahunnya, intinya bertambah panjang gitu. Berbeda dengan rambut orang biasa, hanya maksimal tersimpan 80 tahun ya. Kemudian ada 3 helai janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah beberapa artefak yang berhubungan dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat ya. Adapun artefak yang tidak berhubungan dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah 3 helai rambut Sayyidah Fatimah. Nah, rambut ini tidak semua orang boleh melihatnya, hanya kalangan wanita dan kalangan zuriat Nabi. Kalau ibu-ibunya jelas saya bukakan nanti. Kalau bapak-bapaknya mungkin ada yang ya, habaib. Ada. Oh ya. Insyaallah. Abi Jafar ya. Ya, insyaallah kami bukakan nanti. Ya, insyaallah. Ini dari mana tamunya, rumahnya? Di Palembang. Oh, masyaallah. Ya. Kemudian ada jubah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang sejarahnya didapatkan dari hasil ghanimah, kemudian dihadiahkan kepada beliau. Ukurannya besar dan memang sejarahnya bukan jubah yang dibuat khusus untuk beliau, tapi dari hasil ghanimah kemudian dihadiahkan kepada beliau. Ya, kemudian yang terakhir ada kain kiswa berwarna hijau penutup makam Nabi Yusha bin Nun yang didapatkan di Palestina, ya, yang mana Nabi Yusha bin Nun adalah nabi sekaligus pendamping Nabi Musa alaihissalam ketika beliau akan belajar kepada Nabi Khidir yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, itulah artefak-artefak yang bisa kita lihat di dalam. Kemudian saran kami selama tuan-tuan sekalian ada di dalam, ya, bagaimana memperbanyak doa, memperbanyak salawat. Dan insya Allah tempat ini dan ruangan ini khususnya mustajabah untuk berdoa. Banyak pengalaman pengunjung ketika mereka berdoa di dalam ataupun di ruangan galeri, mereka berdoa, alhamdulillah doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semangat untuk kembali datang berziarah ke tempat ini. Tahun 1000 Hijriah Arab Saudi mulai memproduksi sendiri karpet Masjid Nabawi Madinah dengan warna merah. Kemudian mulai tahun 1434 Hijriah perusahaan lokal Saudi mulai memproduksi karpet warna hijau. Ini adalah karpet yang dipakai di Masjid Nabawi Madinah sebelum tahun 1434 Hijriah atau 2012 Masehi. Banyak 10.000 karpet di Masjid Nabawi dengan rincian 3.500 karpet digunakan di bagian dalam masjid, 2.000 karpet bagian atas masjid dan 4.000 karpet di bagian bawah masjid. Kalau ini batu akik alami Caledoni bertulis putih. Cincin ini merupakan cincin yang bermata batu akik yang bertuliskan Allah, tertulis secara alami yang telah diteliti di lab GRI, Game Research International Lab, dan batu ini sangat langka untuk ditemui.
Oh itu tuh ada lafaz Allah. Ada ini. Ini. Lafaz Allah. Ini apa ini? Beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Baca ini maknanya ya. Mana berasnya? Ini. Sumber mata air Madian dikisahkan dalam buku Kisah Bapa dan Anak dalam Al-Quran oleh Haji Mustafa Abdul Halim. Sebenarnya kala itu Nabi Musa AS sedang melarikan diri dari serangan orang-orang Koptik. Lalu ia memutuskan untuk keluar dari Mesir dan melakukan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Ketika sampai di kota Madian, dia duduk di akar sebuah pohon untuk beristirahat. Ia melihat orang-orang yang sedang berhenti untuk mengambil air dari sumur. Di banyak dari sumur terlihat dua perempuan yang terus menjaga domba peliharaannya. Mereka menunggu selesai orang-orang mengantri untuk mendapatkan air agar hewan peliharaan tidak kehausan. Setelah selesai memberikan minuman untuk hewan peliharaannya, mereka menutup sumur dengan bongkahan batu besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki sebagai dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 23. Dan tak kala ia sampai di sumber negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternak. Musa berkata, apa kamu maksud dengan berbuat begitu? Mereka menjawab, kamu tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang lanjut umurnya. Disingkirkan hal itu, Nabi Musa AS segera mendekati mereka dan bertanya apakah yang telah mereka tunggu. Dan mereka menjawab, mereka tidak mampu berdiskusikan dengan manusia dan bapak yang telah lanjut usia sehingga tidak mampu bekerja. Mendengar jawaban Nabi Musa AS merasa kasihan. Ia mengangkat batu dan mengambil air untuk 2 perempuan tersebut. Rekam hebat. Kayaknya itu tuh bawa mereka itu. Dalam tadi caknya nangis kalau ada. Antum pula yang nangis.